Nggak apa-apa, biar jadi nanti fans Arsenal nonton ini juga pas. Iya. Gila nyerang Ambil banget. Santiago Nunes, Raditya Dika. Iya iya Hereditary di Calvin. Dia bawain behind ya. Iya, dia itu kan tipikal gitu. Tapi dia tuh dulu sering banget ujung-ujungnya skill malah passing, crossing. Nah, kalau sekarang lebih direct sih. Tuh, ngeliatnya. Yo, welcome back to Football United, everyone. Baik lagi bersama gua, Coach Egi, dan ada Coach Fas, Yo. certified coach nih. Dan sementara gua masih mencari certifications, mencari di kampus-kampus lokal ya. Lo certified accountant apa? Lo accountant apa sih? Enggak dong. Gua kan marketing ya. Oh iya. Ya, so balik lagi guys di Football United ya gitu. Setelah beberapa waktu kita ada break ya, tapi kalau podcastnya sih nggak break ya, tapi video-video terbaru dari Coach Fast nih, analisa selalu updated nih gitu ya. Kalau kalian boleh cek langsung aja nih, sekalian subscribe juga di Football United TV ya, langsung di subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe, dan jangan lupa juga di follow di Instagram kita di Football United channel ya. Ngomongin Premier League ya kan? Ya, ngomongin Premier League pastinya. Udah setengah season ya kan? Udah setengah season. Kan kalau kita ngomongin waktu itu kan berapa kali Todd Boehly ya, dia bilang kan dia kan American kan, kayak nggak ada salahnya sih kalau misalnya kita punya All Star gitu ya sih. Yo Iya, dan itu juga kalau nggak salah Lukaku juga sempat ngomong kita kayaknya nggak ada salahnya kalau misalnya punya All Star gini nih gitu. Karena kan Lukaku kan katanya dia tuh American juga tuh, dia selalu kayak apa kayak dia ngeliat NBA All Star gitu ya. Basket lagi nih juga kan? Anak basket juga lagi gitu ya, boom basket ya. Makanya sekarang kita mau bikin ini ya, Best 11 so far ya musim 2022. Ini kalau dilawan bakal seru nih Fas. Tim gue sama tim lo. Seru banget ini bener. Langsung aja lah kita ngebahas nih dari mulai kiper nih. Kiper ya. Kalau di gua nih, itu gua Nick Pope nih. Good ini nih, good option banget sih Nick Pope memang. Soalnya kalau lihat kan Newcastle tahun ini kan benar-benar mengejutkan lah. Hampir dibilang dia udah bakal masuk Liga Champions nih Nick Pope. Clean sheet terbanyak ya kan Nick Pope. Kemarin gue lihat statsnya tuh dia sekitar 12 clean sheet kalau nggak salah. Ininya, oh iya bener 12 clean sheet ya. Iya. Dan kalau misalnya ngomongin Fantasy Premier League juga dia juga terbanyak tuh yang pakai Nick Pope ya. Tapi kalau gue option gue antara Ramsdale atau enggak David Raya. Ramsdale karena bukan cuma dia jago jadi kiper ya, shot stoppingnya doang, tapi dia bisa play out from the back ya kan. Salah satu yang bikin Arsenal bisa mendominasi pertandingan setiap game itu karena Ramsdale kan bisa pick a pass juga gitu. Jadi kalau gue potensinya Ramsdale atau enggak David Raya biar ada pemain dari luar top 6 gitu kan. Kalau ntar isinya cuma MU, Arsenal sama ini doang. Kalau ngomongin di luar top 6 sih mungkin lumayan banyak ya kandidatnya gitu. Banyak. Kalau misalnya di itu David Raya atau enggak ini siapa Brighton. Robert Sanchez ya, yang selalu jadi favorit ya gitu ya. Jadi gimana ya, kita mau lock di satu apa kita mau ya udah kita lock di satu beda berapa? Lock satu ya. Jadi siapa nih menurut lo nih? Ya udah Nick Pope deh kita kasih. Nick Pope ya. Emang dia benar-benar kayak conventional shot stopper sih gitu ya. Memang tapi untuk kalau misalnya ngomong ball distribution gitu ya, itu emang si Aaron Ramsdale tuh emang bagus sih. Cuman tapi melihat dari statsnya clean sheet yang lebih banyak si Nick Pope, so we can have a go with him ya. Kita bikin traditional keeper kan ya Nick. Traditional goalkeeper ya. Gitu. Begitu kita langsung ke bek kanan. Kalau kita sama nih bek kanan nih. Kalau gue sih udah pasti Trippier sih. Iya jelas. Tahun ini sih. Kayaknya gue mau Alexander Arnold malah. Wah jangan juga. Biar kontroversi. Iya Liverpool keberapa? Hancur banget ya hancur. Iya nggak apa-apa lah. Lagi hancur-hancurnya. Ya, dan juga Trippier sih jelas ya. Soalnya satu again kita masih masukin main Newcastle kan, at least 2-3 main Newcastle tuh masih masuk kan di sini. Benar. Karena ya posisinya lagi peringkat 3. Dan salah satu yang bikin Newcastle jadi bisa peringkat 3 itu karena pertahanan ya kan. Dibilang tadi clean sheet-nya 12 karena ada Trippier itu. Jadi Trippier setuju ya, lock in. Kita lock di Trippier ya, semua juga pasti setuju. Oke. Nah, ini back kiri dulu nih. Back kiri dulu. Oke, back kiri ya. Back kiri dulu. Back kiri gua Zinchenko ya. Soalnya begitu Zinchenko masuk itu sekarang terbukti Arsenal bisa kayak gini peringkat 1 ya kan. Kan salah satunya karena ada Zinchenko walaupun masuk di bek kiri tapi merubah permainan
Arsenal gitu. Jadi kan sekarang kan inverted wingback kan. Iya sih. Modelnya kan dari bek kiri masuk ke tengah, terus Granit Xhakanya bisa maju ke depan. Jadi kalau menurut gue sih Zinchenko. Kalau gue sih, gue sih Luke Shaw ya. Cuman tapi mendengar dari Zinchenko lebih berbahaya sih. Dan dia juga benar-benar karena kan dia juga basicnya attacking midfielder ya kalau dia. Jadi dan menurut gue dia punya sense of apa namanya, dia bisa jadi kayak midfield players gitu. Oke lah, gue ngalah deh. Udah deh. I stand corrected deh. Gantian. I stand corrected lah. Gue ngalah di Zinchenko sih. Dan emang karena Arsenal juga lagi apa namanya, lagi di pole positions. Jadi lagi kedinginan katanya. Back tengah. Nah ini gue susah nih nyari back tengah karena kayaknya nggak ada yang menonjol banget. Jadi gue cuma pakai satu back tengah di gue. Gue cuma Maguire kan ya? Maguire. Kenapa susah mas? Gue malah masukin ini Martinez. Oh, Lisandro, Licha. Soalnya ya again, gue sih ngeliatnya dari impactnya dia masuk, terus bikin MU jadi solid gitu di belakang. Lo tau sendiri kan kalau penggemar MU tahun lalu sama tahun ini kan jauh banget bedanya. Walaupun sebenarnya sih pertahanannya lebih ke structure ya. Strukturnya juga beda, jadi defensive organizationnya memang lebih bagus, makanya dia jadi kelihatan lebih jago. Kalau gue sih Nathan Ake ya. Ini lagi bener-bener apa, si Pep juga tuh muji ya. Ini maksud gue, bahkan Pep tuh nyuruh media, kenapa lo gak pernah nge-expose si Nathan Ake ya, padahal dia tuh bener-bener lagi bagus-bagus ya gitu di Manchester City. Dan apa namanya, dia juga versatile gitu, bisa kadang-kadang di left back dan bisa kadang-kadang di center back juga. Dan untuk opsi left footer center back dia juga ada gitu ya di Manchester City. Gimana nih? Kita akan lock di siapa nih? Kita lock di yaudah oke lah ya, kasihlah Nathan Ake ya. Ake apa Nathan Ake ya? Ake ya kalau di di siapa ya Nathan Ake Nathan Ake ya? Oke, Nathan gitu. Ake nih. Nathan Ake kita lock ya. Nah kita terus 3 back apa 4 back jadinya nih? Bebas. Kalau gue sih punya 4 back. Satu lagi gue Saliba nih. Saliba sih oke sih. Cuma kayaknya beberapa pertandingan terakhir juga blunder. Ada beberapa dia lumayan blunder kan. Ya ada deh. Saliba. Enggak apa. Biar formasi. Kalau nggak jadi 3 back jadinya rada ini sih. Gak apa-apa, biar jadi nanti apa fansnya Arsenal nonton ini juga Pak. Iya. Berarti kita Nick Pope, kiper, bek kanan Trippier, bek kiri Zinchenko, tengahnya Ake sama Saliba. Ake sama Saliba. Oke, sekarang gelandang kayaknya kita di sini kayak. Udah. Ini sih udah ada lawan sih. Casemiro ya. Casemiro. Boleh bisa, umpan bisa ya kan. Gokil sih Casemiro. Bisa dia. Kayaknya sih nggak ada lawan sih Casemiro. Masa McTominay. Oke, sekarang kita formasinya 4-3-3 apa? 4-3-3 lah. Kita kan total football. Ya. Tapi sisanya penyerang semua nih. Saka jelas masuk ya. Saka kita masuk, tapi mesti dia di sayap kanan kan, Saka. Iya, Saka di sayap kanan. Tidak gelandang. Sekarang gelandang tengah 2 ya. Gelandang tengah 2. Gue sih De Bruyne sih masih masuk. Karena dia walaupun kelihatannya nggak terlalu kelihatan amazing gitu tahun ini, tapi itu karena standarnya dia tahun lalu tuh gila-gilaan gitu kan. Tahun-tahun sebelumnya dia standarnya gila-gilaan. Oke lah, gue setuju sih kalau misalnya di De Bruyne sih. Jadi De Bruyne masih masuk ngisi slot di tengah sih gue setuju sih. Iya, di posisinya zonanya De Bruyne tuh kan di kanan. Di kanan dekat half space ya kan. Satu lagi siapa? Odegaard sih menurut gue yang lagi tahun itu loh. Odegaard banget sih. Tapi kayaknya gue nggak mau lebih dari 3 pemain gitu satu. Oh, jadi siapa dong ininya? Kalau nggak kita taruh Almiron di situ. Wah, Almiron sih gue no debat sih. Iya kan? Walaupun dia kayaknya sih sebenarnya formnya udah hilang sih. Tapi ada dia. Hot streaknya udah habis. Hot streaknya udah habis, tapi kan udah habis vouchernya dia. 18 tahun yang pertama sih dia gokil sih, ya kan? 9 gol gila. Rashford aja yang kayaknya jago banget ternyata cuma 9 gol juga di Premier League sama. Kapan lagi tuh gue masukin Almiron di Fantasy Premier League? Kayaknya harus ya. Almiron ya. Iya. Kita pasang di tengah aja sebelahnya De Bruyne. Boleh. Dia kan juga versatile juga. Tapi jadinya strikernya siapa dong ya? 3. Jadi 3 dong ya? Banyak striker 3. Banyak ya? Gue pilihannya banyak. Nah nih, sayap kiri Rashford kan jelas nih. Udah jelas. Tapi gue mau masukin Mitoma. Wah, Mitoma bisa lah buat Rashford main sampai menit 75 diganti Mitoma sih. Benar-benar. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin apa diferensial gitu dan untuk menarik masa, gue Mitoma season ini benar-benar gila sih. Berarti 4 aja lah strikernya kita 12 main.
Rashford sama Mitoma apa dua-duanya kita masukin ya? Kita pakai slash. Rashford sebenarnya sih gokil juga ya, cuma kadang-kadang dia suka kalau lagi capek itu kelihatan kayak gemes banget ya sih. Tapi enggak sih, gue liat Rashford sekarang nih, musim sekarang nih, itu dia lebih direct kalau perhatiin. Main lebih direct. Efektif banget ya. Efektif. Jadi kalau zaman dulu kan dia kayak suka mesti diarahin ya. Lo apa namanya, dia kan tipikal kayak apa namanya, kalau misalnya diturupas dia lari gitu ya. Apa namanya istilahnya, in behind midfield, apa lah, gue lupa lah istilahnya. Iya, ball in behind ya. Iya, dia itu kan tipikal gitu. Tapi dia tuh dulu sering banget ujung-ujungnya skill malah passing, crossing. Nah, kalau sekarang lebih direct sih gue ngeliatnya Rashford. Kayaknya harus dua-duanya masuk ya kalau gitu ya. Rashford sama Mitoma dibagi dua aja. Bagi lah. Gol ganti kalau gol ganti. Nah, di ujung tombak, kalau di kanan kan jelas nih Saka nggak ada lawan ya, sayap kanan. Saka paling yang bisa disebut mungkin Mahrez, tapi jauh lah impactnya sama Saka. Mahrez. Soalnya City terlalu banyak rotasi, jadi kayak nggak bakal ada. Iya, rotation prone dia kalau si Mahrez, jadi kayak nggak bisa kita nge-lock kecuali kayak De Bruyne ya gitu. Tapi jelas Saka masih di lock ya. Sekarang di tengah, striker tengah, lo masukin Kane, gue masukin Haaland. Gue sih Harry Kane. Nih lo kira apa nih kalau Haaland nih? Bener juga sih kalau misalnya reason. Soalnya itu kayaknya kontradiksinya sama gitu, karena Haaland itu dilihat dari golnya banyak kan Haaland ya kan. Tapi kalau dilihat dari impact ke tim, Haaland malah sebenarnya bisa dibilang bikin passingnya City kurang. Betul. Nah, padahal kalau Kane kebalikannya, walaupun golnya nggak sebanyak Haaland, tapi kalau nggak ada Harry Kane ini Tottenham kayaknya masuk degradasi kayaknya. Iya. Jadi setuju nih ya, sayap kiri Saka. Rashford sama Mitoma nggak bisa ditentuin ya, nggak bisa di lock ya. Dua-duanya harus masuk. Jadi kita lockin lah ya. Nggak apa-apa, kita kasih cadangan. Kan sekarang cadangan 5 bisa masuk kan. Jadi kita masukin aja 5 cadangan. Kita rekap ya. Pemain satu, kipernya Nick Pope. Cadangannya Ramsdale. Bek kanan Trippier. Yes. Nggak ada cadangan ini mah. Nggak ada cadangan, no debat. Oke, no debat. Bek kiri Zinchenko. Kayaknya no debat ya. No debat. Mention bisa Luke Shaw, tapi ya jauh lah impactnya. Atau Doherty lah. Bek tengah Nathan Ake sama Saliba ya kan. Cadangannya Martinez ya kan. Sama Luis Dang. Oh bener sih sebenernya Brighton tuh masih masuk sih backnya. Iyalah, Brighton tuh back-backnya dari dulu. Luis Dang gitu ya masuk jago. Shane Duffy pun juga bisa loh kalau masih. Luis Dang masuk cadangan. Gelandang tengah Casemiro. Cadangannya Palhinha. Biar ada lah Palhinha. Biar ada Fulham dikit-dikit ya kan. Yoi. Gelandang tengahnya De Bruyne sama Almiron, gila nyerang banget. Santiago Nunes, Raditya Dika. Iya, Raditya Dika Almiron. Terus strikernya berarti di kiri Mitoma cadangan Rashford, atau enggak Rashford cadangan Mitoma. Biar editor gue pusing nih masukin di mana. Striker di depan Harry Kane. Boleh lah, Haaland kita jadi cadangan lah. Cadangan jelas lah. Harus. Iyalah. Sayap kanan Saka. Kayaknya ya buat dimension aja Mahrez, cuma nggak cadangan sih kayaknya. Iya, masuk ketinggalan di bus aja, tinggal di bus. Manager Solskjaer lah. Manager lu sih. Lu siapa? Wah, gue sih mau bilang Ten Hag, tapi terlalu United centric ya. Terlalu ketebak gitu. Kita nonton cuma United doang. Gue sih Eddie Howe kali ya, karena menyongsong pelatih British ya. Dari squadnya sih sebenarnya bisa dibilang itu punch above their weight juga kan itu. Iya, menurut gua dengan ekspektasi orang-orang Newcastle dibeli sama Saudi itu bakal jadi kayak kayak bakal mengambil pemain-pemain mahal. Tapi menurut gua Newcastle dengan pemain yang sekarang udah bagus banget sama Eddie Howe sih. Berarti kita lockin aja Eddie Howe ya, biar beda. Eddie Howe aja deh. Oke. Eddie Howe, terus asistennya Pep Guardiola. Asistennya Jurgen Klopp lah. Pasti biar dia belajar sama Eddie Howe. Oke deh kalau gitu. Kita bungkus. Iya, kita bungkus lah ya. Untuk best 11 gitu ya. Dan menurut kalian nih best 11 versi kalian itu siapa aja? So jadi kalau misalnya kalian punya versi kalian, langsung aja nih kalau ada nama-nama yang bisa disebut ya kan. Kalau mau debatin kayak enggak lah Haaland lah gitu. Atau mungkin enggak lah Carl Wilson lah. Nanti gue debatin balik ya kan. Kita debatin balik gitu ya. So jadi tadi adalah best 11 ya
yang menurut pilihan dari tim Football United. Yoi. Dan sebelum kita pamit, gue juga mau ngingetin kalau misalnya kalian belum follow di Instagram kita di Football United Channel, jangan lupa di follow ya, dan jangan lupa juga kalau misalnya belum subscribe nih di YouTube channel kita di Football United TV ya, karena kita recently updated banget tuh, ada video-video analisisnya Steve Fast. So Coach Egi pamit mundur. Coach Fast sign out. And Sign salam out guys. So Football see United. you. Salam Football United. Yeah. See you next week.